Kita beralih ke KPK. KPK menghadiri sidang pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait penetapan tersangka dalam kasus suap Harun Masiku hari ini. Sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sudah ada koresponden CNN Indonesia Ruli Kurniawan di sana. Selamat siang Ruli, bagaimana perkembangan sidang saat ini dan apa saja bukti-bukti yang dihadirkan dalam sidang kali ini? Dengan laporan Anda? Selamat siang Maggie, dan sidang pra-peradilan Hasto Kristianto Sekjen PDI Perjuangan versus tim Biro Hukum KPK sudah berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi. Dan yang menarik, di awal sidang Hakim Tunggal Jumianto mengatakan bahwa kepada kedua kubu, yaitu kepada tim kuasa hukum Hasto dan juga tim Biro Hukum KPK, bahwa persidangan diharapkan bisa dilakukan tanpa ada tegang-tegangan, tanpa menegangkan, dibawa asik saja. Dan kan meskipun kita akan mendengarkan sama-sama perdebatan terkait dengan bukti maupun saksi yang akan disampaikan oleh kedua tim yang sudah hadir di persidangan pada pagi hari ini. Dan terkait dengan materi ataupun inti dari sidang pra-peradilan Hasto Kristianto ini sendiri, menurut keterangan tim kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, dan juga sepakat dengan kuasa hukum yang lain, yaitu ada Tony Mulya Lubis dan juga Mudari Ismail, mengatakan bahwa terkait dengan penetapan status tersangka KPK kepada kliennya Hasto Kristianto terkait atas dua kasus, yaitu pertama adalah kasus suap terkait dengan pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024 dan juga perhatian penyidikan terkait dengan Harun Masiku, bahwa KPK dalam penetapan ini dinilai cukup masih kurang bukti dan cukup terburu-buru. Dan oleh karena itu sidang pra-peradilan ini mereka ingin mendengarkan apa sebenarnya akan coba disampaikan oleh tim dari Biro Hukum KPK terkait dengan penetapan tersangka tersebut, bukti-bukti apa saja yang akan disampaikan dalam penetapan status tersangka ini, dan siapa saja saksi yang kira-kira memberatkan Hasto sebagai tersangka di KPK terkait kasus suap dan juga perintangan penyidikan ini sendiri. Dan dari tim kuasa hukum, Roni Talapesi juga mengatakan bahwa timnya juga sudah menyiapkan sejumlah bukti dan juga saksi untuk mengkonter pernyataan ataupun bukti-bukti disampaikan oleh KPK di sidang pra-peradilan ini sendiri. Dan terkait dengan KPK sendiri, melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK mengatakan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka dalam dua kasus ini sendiri sudah melalui koridor hukum yang tepat dan sudah memenuhi unsur dua alat bukti. Dan dengan demikian penetapan Hasto sebagai tersangka atas kasus suap dan juga perintangan penyidikan Harun Masiku sudah sesuai dengan koridor hukum dan akan terus diproses. Dan memang Tessa juga menyampaikan bahwa harapan dalam proses persidangan ini sendiri dapat berlangsung dengan cukup kondusif tanpa ada intervensi dari pihak luar sehingga hakim bisa mengambil keputusan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu di ruang sidang saat ini, Maggie, sejak pukul 10 pagi tadi hingga saat ini kita masih mendengarkan sejumlah pernyataan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto terkait dengan penetapan ataupun hasil sidangnya sudah ingkrah atas kasus suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, di mana menurut keterangan dari tim kuasa hukum Hasto sendiri tidak ada sangkut paut atau tidak ada bukti keterlibatan kliennya ataupun dari Hasto Kristianto dalam kasus suap yang menimpa ataupun yang terjadi kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dan kita terus masih menyaksikan dan juga mendengarkan kira-kira pernyataan-pernyataan apa, bukti apa yang akan coba disampaikan oleh kedua tim, baik dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto dan juga dari tim Biro Hukum KPK terkait dengan materi sidang pra-peradilan ini sendiri. Dan saya akan terus update kepada Anda di studio. Kembali ke Anda, Maggie. Baik, kami akan terus memantau perkembangan sidang. Terima kasih Ruli Kurniawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.